manusia ini sudah mati, kemudian mereka akan dibangkitkan kembali, namanya Yaumu Yub'atsun, hari berbangkit. Semua manusia dari sejak Nabi Adam sampai nanti manusia yang terakhir akan dibangkitkan. Kemudian mereka dikumpulkan dalam satu tempat namanya mahsyar. Apa namanya? Orang Indonesia menambahkan padang mahsyar. Dalam cerita di mahsyar itu nanti manusia itu dibangkitkan dengan amalnya, dibangkitkan dengan situasi dan kondisi amal perbuatannya. Kapan amal perbuatan yang dihisab? Amal perbuatan waktu hidup di dunia. Makanya di dalam hadis Rasulullah waktu melakukan Mi'raj itu ditunjukkan oleh Allah peristiwa-peristiwa yang akan terjadi nanti. Ada orang yang lidahnya terus menjulur panjang. Karena dia memanjang terus, makanya orang tersebut sedia gunting. Lidahnya digunting, tumbuh lagi, digunting, tumbuh lagi, digunting. Terus Nabi bertanya kepada malaikat Jibril, kenapa itu orang? Ya Jibril, itu simbol waktu di dunia dia banyak ngomong kotor. Banyak omong kotor, suaranya menghardik-hardik dengan kotor, kemudian mengunjing orang dengan kotor, dan seterusnya, dan seterusnya. Omongan-omongan kotor, lidahnya itu menjulur panjang, tidak berhenti, sehingga susah. Akhirnya dipotong sendiri, potong sendiri. Setiap kali dia memotong lidahnya, sakitnya 70.000 kali sakitnya waktu di dunia. Kemudian ada lagi orang yang perutnya menggelembung. Sudah menggelembung, meletus, ya, rapat lagi, menggelembung lagi, meletus lagi, seperti orang bikin balon. Apa? Bikin balon meletus, kempes, gak menggelembung lagi gitu. Kalau kamu lihat tahu orang bikin gula merah itu atau bikin adonan apa itu dikuali, dididihkan, nah itu melembung dia, lalu meletus, gitu. Nanti ada perut yang melembung besar, kemudian meletus, rapat lagi, melembung lagi, meletus terus. Dan sakitnya juga begitu, 70.000 sakitnya orang peristiwa itu di dunia. Kenapa demikian? Dijelaskan di sana, orang tersebut biasa makan haram, makan yang haram, makan dan minum yang haram. Apa itu makan, minum dan haram? Ya makanannya haram, minumannya haram. Nah, haram ini ada dua, haram li dzatihi wa haramun lil irdihi. Haram karena memang zatnya haram, haram karena memang prosesnya yang haram. Beras halal zatnya, tapi nyolong jadi haram, ya kan? Itu namanya haram karena prosesnya. Orang yang suka makan haram nanti begitu. Dan banyak lagi. Ada orang yang keringatnya keluar terus, ya? Mengepung dirinya seperti dia akan tenggelam, kan? Itu orang yang banyak berdusta, membohongi sekitarnya, sehingga orang menaruh harapan sama dia, tapi dia bohong, kan? Janji palsu. Orang menaruh harapan, dia bohong. Orang menaruh harapan, dia bohong. Bentar ya, nanti ya. Dia bohong. Bentar ya, nanti dia bohong. Oh ada, dia bohong. Udah tenang aja, saya jamin. Tapi dia bohong. Nah, orang yang begitu nanti dia seperti orang tenggelam, kan? Tenggelam, tapi oleh keringatnya sendiri, kan? Kemudian ada lagi
Orang yang tersengat matahari dengan panas yang begitu panas. Makanya ada istilah matahari seperti sejengkal dari atas kepalanya. Nah, peristiwa-peristiwa itu kira-kira kalian yakin nggak? Yakin tidak? Dari mana kok yakin? Karena itu informasi datang dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Oh, kayak ngalamin aja. Ya? Kan ada yang ngomong begitu, siapa? Makwo kataku. Ya? Ada orang yang ngomong begitu, kayak pernah ke sana aja. Kan? Cerita nanti begini, kayak pernah ngalamin aja. Nah, inilah yang dinamakan iman. Apa yang datang dari Rasulullah diberitakan dalam hadis-hadisnya harus diyakini. Tapi ada kemudian berita yang menyenangkan, kan? Sab'atun yudilluhullah yauman la dhilla illa dhilluh. Cuma di sana nanti ada 7 golongan, kan? Yang dilindungi oleh Allah, di mana tidak ada perlindungan kecuali lindungannya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada 7 golongan itu di sana nanti, kan? Nah, ini abang mau nggak sebut 7-7-nya. Berkaitan dengan kita ada 2. Nih. Yang pertama, rajulun qalbuhu mu'allakun bil masajid. Ya. Apa? Rajulun qalbuhu mu'allakun bil masajid. Laki-laki, pria, ya kan? Kayak Rasiman, Edi begitu. Nah, itu laki-laki kan, pria, rajul. Ya. Mu'allakun qalbuhu bil masajid. Hatinya terpaut dengan masjid. Pak guru itu namanya rajul. Maka kalau Pak Guru nggak terkait hatinya dengan masjid, itu rugi. Ya. Atau siapapun dekat masjid tapi tidak terpaut dengan masjid. Udah tahu azan, pergi dia pulang. Ya. Mestinya kemana? Mu'allakun bil masajid, terkait dong. Bahkan di dalam keterangan intidhar di waktu sholat, kalau perlu nunggu waktu sholat. Ya, ini sudah azan malah keluar. Nah, itu gak mu'allak. Nanti ada naungan Allah, di mana tidak ada naungan. Yang panas tidak kepanasan, ya kan? Yang ini pokoknya tidak mengalami kesusahan apapun di padang mahsyar tadi. Di antaranya satu tadi, rajulun qalbuhu mu'allakun bil masajid. Laki-laki yang hatinya terpaut dengan masjid, senang sama masjid untuk beribadah. Yang kedua siapa? Nah ini, pemuda apa nih? Kok loyo-loyo begini sih? Woi, jangan loyo-loyo begitu. Udah makan belum? Sama, kalau belum, apa juga belum. Ya, begitu. Yang kedua apa? Sabun, bukan sabun cuci. Sabun, apa arti sabun? Pemuda yang bagaimana? Nasa'a fi ibadatillah, senang ibadah kepada Allah. Pemuda kok mulai senang ibadah kepada Allah. Coba anak Yapis aliyah, kan? Yang aliyah nih, yang udah pemuda nih, senang gak kamu ibadah sama Allah? Senang gak ibadah sama Allah? Senang apa tidak? Bahasanya kok setengah-setengah. Senang apa tidak? Kalau senang ibadah sama Allah, masuk masjid punya tata Abah sasarannya mau ke masjid. Ya memang iya. Kalau masuk masjid lari-lari, kemudian ngobrol, cekakak-cekekek, ya tidak nasa'a fi ibadatillah, tidak konsen untuk beribadah itu. Ya sudah, siap-siap saja nanti di mahsyar tidak dapat perlindungan Allah. Na'udzubillah. Al-yawma indallah miqdaruhu ka'alfi sanatin mimma ta'udun. Harus tahu, nanti hitungan hari di sana
kan? Sama seperti 1000 tahun di dunia. Masya Allah. Ya, ya. Apa sekarang 60, ya kan? Berarti kalau hitungan dunia akhirat baru berapa? Baru berapa? Baru sejam belum? Ya sejam belum ada sejam kan? Hah? Masih lama. 1000 tahun, ya kan? Sehari sama dengan 1000 tahun di dunia. Kalau orang 100 tahun berarti 1,2 jam. Kan 24, ya kan? Iya. 100 tahun itu 1,2 jam, berarti berapa? 90 menit. 100 tahun. Kalau orang 60 tahun baru 60 menit lah, sekitar kurang lebih begitu. Nah yang mengherankan lagi baru 40 tahun, kan baru 40 menit. Malaikat heran, ini orang 40 menit dosanya sudah kayak kan? Gitu, Masya Allah ya. Makanya ini coba anak-anak semua, kita juga yang tua-tua ini coba ya. Mari jadikan jiwa kita ini yang pertama yang sudah 40 tahun ke atas, bagaimana supaya hati terpaut dengan masjid untuk ibadah. Makanya sholat 5 waktu itu menjadi bagian agenda kerja. Oh kerja jam sekian, ketemu ini, jam sekian meeting, jam sekian ini, jam sekian masuk masjid, begitu, kan? Nah begitu juga yang di sekolah nih, kan? Jam sekian pelajaran ini, jam sekian pelajaran ini. Pak Guru, jam sekian ini pelajaran lebih penting nih, pelajaran ini daripada bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia jangan matematika, ada gurunya. Kan? Ya, iya ini lebih penting. Makanya jam sekian, anak-anak siap-siap. Gurunya standby begitu Pak Guru, ya kan? Ini gurunya masbuk, kan? Masya Allah. Gitu ya. Gitu. Ya, jadi ini coba mari sama-sama. Ya memang kita namanya iman ada ya pembaharuan, ada memang apa namanya evaluasi, ya kan? Tapi evaluasinya mestinya meningkat. Kalau kemarin masalah tata tertib masjid, besok evaluasinya masalah tata tertib sholat. Ini tata tertib masuk masjid terus dibahas. Belum sampai kepada tata tertib sholat. Bagaimana sholat yang benar itu kan nggak dibahas-bahas. Orang masuk masjidnya aja belum benar, ya kan? Masuk masjid ada doanya, Allahumma ftah li abwaba rahmatika. Terus kaki mana dulu? Iya kaki kanan, tapi kan beliau enggak konsen, karena enggak konsen. Masuk kaki kanan, baca doa, ya. Yang jarang ke masjid, sholat dulu tahiyatul masjid. Ya kan, kalau sudah azan nggak ada tahiyatul masjid, langsung sholat qobliyah zuhur. Mestinya begitu. Nah pemuda-pemuda ini, Masya Allah luar biasa. Kalau anda menjadi pemuda yang nasya'a fi ibadatillah, cenderung senang mulai beribadah kepada Allah. Mohon kepada Allah, mudah-mudahan Allah memberikan taufiknya kepada kita sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.